Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung bagi Anda yang memperingatinya. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai adanya dugaan uang besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan ntar kita lihat ya, katanya ada seorang tokoh disebut di berita itu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, siapa tokoh yang namanya Charlie Chaplin? Inilah dalang pendanaannya. Ada uang besar loh. Waduh, ntar kita lihat ya, siapa ini si Charlie Chaplin nih. Oke deh, tapi sebelum itu kita numpang lewat karena ada berita-berita yang hot selama beberapa hari terakhir ini. Saya taruh di depan aja dan ya, cepet aja nih ya. Pertama, ini dia nih. Ini orang Tamrin Tomagola, dosen FISIP UI. Nggak tahu kenapa ini, dosen ini setiap hari statusnya kalau mengkritik yang membangun oke lah. Dia bikin status selalu nyerang pemerintah, khususnya Prabowo Gibran. Ayah-ayah wae lah pokoknya serangan-serangannya. Padahal dia dosen FISIP UI. Jadi mohon maaf ya, bagi kalian yang diajar sama dosen ini, Anda harusnya malu. Ini nggak mutu dosen. Kita lihat nih ya cuitannya ya di X. Dia bilang apa nih? Pemerintahan Prabowo Gibran mestinya tertunduk malu. Kenapa harus tertunduk malu? Nah, dia bilang Iran membahas air tuba dari Indonesia dengan air susu. Nah, itu kan ada berita ya. Sempat tertahan di Selat Hormuz, kapal RI akhirnya dilepas Iran. Jadi begini Bapak Ibu, kan Selat Hormuz kan ditutup oleh Iran ya, dampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Banyak kapal-kapal yang tertahan, nggak boleh lewat. Pemerintah Indonesia mengajukan inilah permohonan supaya kapal tankernya dilepas. Akhirnya dilepas. Nah, ternyata sebelumnya di tahun 2023 ada kasus, ada kapal tanker Iran yang ditangkap oleh Bakamla. Ya, karena melakukan aktivitas ilegal lah di perairan Natuna, bahkan ada tumpahan minyak di situ. Akhirnya ditahan dan disita serta dilelang. Setahu saya, Anda bisa cek lah berita ya di Google ya. Itu kapal itu nggak tahu ya, kapal ya memang berbendera Iran, tapi nggak ada istilahnya protes atau apa dari negara Iran. Dianggap itu urusan bisnis minyak lah gitu ya, walaupun berbendera Iran. Nah, itu terjadi di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Itu menjelaskan bahwa kita tegas ada pelanggaran, ketangkap, ya disita, dilelang. Mestinya kita kasih acungan jempol dong kepada Badan Keamanan Laut Indonesia yang berhasil menangkap pelanggaran ini dan menyitanya. Sekarang seakan-akan tuh lihat tuh, meskipun kapal tankernya Iran ditahan dan dilelang, tapi dia mengizinkan kapal tankernya Indonesia untuk lewat katanya. Jadi Prabowo dan Gibran harus malu karena air tubanya Indonesia itu dibalas dengan air susu. Nggak nyambung loh, blow on banget. Itu bukan urusannya Prabowo Gibran. Dan saya juga tidak menyalahkan Pak Jokowi yang tegas melalui Bakamlanya. Makanya malu kalian kalau diajar sama Tamrin Tomagola.
Masih banyak lagi deh, ini cuma contoh satu. Nah kemudian salah satunya juga yang sering dibacotin sama Tamrin Tomagola dan Muhammad Guntur Romli itu dari PDIP, apa itu presiden jalan-jalan mulu? Lah iyalah, kan ada urusan bisnis, ada urusan buka hubungan dagang, apalagi di zaman yang serba sulit ini. Nah baru-baru ini Pak Prabowo dari kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan bawa oleh-oleh investasi 575 triliun. Lu bisa, Tamrin, Lu bisa, Romli, Jangan banyak bacot lah. Ya orang pergi bukannya jalan-jalan. Jangan, aduh bawel lu, blow on semua ya. Nah, kita lihat lagi, maju nih. Kita tahu kan kasus Amsal Sitepu, videografer yang ditahan karena katanya menggelembungkan biaya. Lah dia bikin 30 video dari 30 desa, biayanya yang dianggap digelembungkan 202 juta. Karena kata jaksa biaya editing harusnya 0. Ya, gara-gara itu Amran Sitepu ditahan. Nah akhirnya DPR RI dari Komisi 3, ketuanya Habibur Rahman melakukan rapat dengar pendapat umum ya. Akhirnya salah satu wakilnya kalau nggak salah ya, Pak Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat menindaklanjuti rapat dengar pendapat karena dalam rapat dengar pendapat itu diputuskan untuk penangguhan penahanan Amsal Sitepu. Tapi Kepala Kejaksaan Negeri Karo, seorang ibu ya, diduga melawan penangguhan penahanan. Sehingga Pak Habibur Rahman ini kecewa karena Hinca itu sampai malam nungguin. Padahal harusnya ada surat dari DPR untuk penangguhan penahanan harus segera ditangguhkan, tapi disengajain, ya, tidak dilepas. Marah nih Komisi 3, ya. Jadi diperlambat oleh pihak kejaksaan di Medan. Nah ya lo. Nah, oleh karena itu, satu hari setelah itu, sidangnya dilanjutkan dan akhirnya Amsal Sitepu dibebaskan. Oleh karena itu, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasipitsus Karo sekarang ini diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi karena ya sembarangan tadi ya. Nah, di sini tadi kita tahu DPR RI turun tangan. Sehingga sekarang Jaksa Agung didesak untuk copot Kajari dan Kasipitsus dan Intel. Jadi ada 3 nih yang didesak untuk dicopot. Saya dukung ini, copot aja itu ya. Terancam, ya baguslah. Saya enaknya. Nah sekarang kita lihat ini PDIP juga nih melalui Guntur Romli yang sering terus saja nyerang-nyerang pemerintah. Padahal dia nggak lihat ini, dia punya politikusnya ya, Ono Surono ya, digeledah rumahnya sama KPK karena terkait dugaan suap proyek Bupati Bekasi. Nah lu gimana nih ya? Aduh payah dah nih. Nah kemudian PDIP juga yang paling banyak ngoceh soal wacana WFH. Mereka ngotot jangan Jumat. Karena kalau Jumat itu nanti jadi libur panjang. Rabu dia usulkan. Padahal dia lupa. Ini kita lihat Pramono Anung. Ya, Pramono Anung dari PDIP kan. Malah dia bersyukur work from home atau WFH ditetapkan hari Jumat. Bukan Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu khususnya di Jakarta itu hari transportasi untuk para aparat sipil negara. Jadi setiap hari Rabu diwajibkan ASN itu naik transportasi umum. Jadi kalau ditetapkan Rabu kan bentrok. Aduh, PDIP sok ngoceh gitu ya. Mohon maaf nih ya PDIP ya. Tapi dia lupa Pramono Anung Gubernur Jakarta hari Rabunya itu hari transportasi nasional. Astaga, nggak kompak lu ya. Nah, ini dia kita masuk ya. Kita lihat di sini ya, berita dari TV One News. Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yaitu Rizmon Hasiolan Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menandatangani kesepakatan restoratif justice. Artinya opo? Artinya bebas sudahlah Rizmon ya karena sepertinya kedua belah pihak dengan Pak Jokowi setuju dengan kesepakatan restoratif justice. Karena Rizmon juga menyatakan bahwa penelitiannya yang sebelumnya itu salah.
Sekarang dia menemukan bukti baru bahwa ijazah Jokowi asli. Karena itu terjadilah perdamaian, restoratif justice, meskipun statusnya masih tersangka. Nah, kemudian menariknya, selain restoratif justice, ya, ternyata di balik itu semua, menurut iNews nih ya, ada uang besar di balik kasus ijazah Jokowi. Katanya yang saya dengar-dengar, belum tahu ya, ini belum terkonfirmasi, 50 miliar. Wih, besar loh 50 miliar ya. Katanya ada dugaan kepentingan besar ya di balik kasus ini ya, sehingga memunculkan berbagai tanggapan. Nah, ini diperbincangkan kemarin ini hari Kamis ya. Ada uang besar di balik kasus ijazah Jokowi. Ya, saya nggak nonton sih ya. Pasti menarik lah diskusinya. Saya paling malas kalau dalam diskusi itu ada si Roy Panci, malas saya. Juga si Refli Harun, malas saya nontonnya. Entar aja lah lihat ringkasannya ya. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Ini dari Tribun News ya. Tribun bilang, tim hukum Jokowi minta dalang pendana, bohir lah gitu, yang gelontorin duit pakai dolar kali 50 miliar. Wih, kalau pakai rupiah berapa banyak tuh ya, nggak tahu ya. Jadi minta dalang pendana kasus ijazah dalam hal ini ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu diusut usai restoratif justice dari Rismon Sianipar. Kenapa? Nah, menurut Pak Ade Darmawan yang merupakan ketua tim hukum Pak Jokowi sekaligus Sekjen Peradi Bersatu ya, ketika dia memenuhi panggilan penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin lalu ya. Nah, dia ya sekaligus dalam rangka penyelesaian permohonan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas Rismon serta kesepakatan restoratif justice yang diajukan tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi sudah selesai nih ya Rismon ya, SP3-nya sudah keluar sepertinya dan RJ-nya disepakati. Nah, Ade yang mana ketua tim hukum Pak Jokowi ini menyinggung ada isu pendanaan kasus ijazah yang tersebar di media sosial. Nah, ini dia nih. Saya mendengar, kata Ade nih ya, ada Charlie Chaplin atau tokoh. Nah, nggak tahu nih siapa Charlie Chaplin. Ya, kita tunggu ya. Saya hanya menyampaikan kepada saudara Rismon. Sepertinya Rismon tahu nih. Jangan bermain dengan perkara ini. Ungkap semuanya. Nah, ini dia nih, menarik nih. Diduga dari berita ini atau dari pernyataan Pak Ade ini, Rismon ini tahu ini. Karena sebelumnya dia kan satu kubu sama Roy Suryo sama Tifa kan. Jadi dia tahu. Jadi jangan main-main nih ya. Ungkap semuanya. Usut segera katanya. Siapa yang mendana ini harus diproses. Maka dari itu, kuasa hukum Jokowi ini minta penegak hukum juga untuk meneliti dan melakukan penyelidikan lah atas dugaan adanya pendana di balik kasus tuduhan ijazah Jokowi ini. Mampus deh itu. Aduh. Nah, kemudian Ade Darmawan juga membocorkan bahwa Rismon Sianipar akan beri kejutan. Nah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Memberikan kejutan apa? Saya duga dalam waktu dekat Rismon akan memberikan kejutan. Dan saya harap Charlie Chaplin ini siapa? Kan cuma disebut Charlie Chaplin atau tokoh siapa? Kemudian Ade Darmawan juga mengingatkan, jangan ada yang pura-pura gila ya. Maksudnya kalau sudah disebut nih ya, jangan pura-pura jadi orang gila supaya nggak diperiksa polisi gitu kali ya. Mungkin maksudnya ya. Jangan ada yang pura-pura gila. Nah, saya demen nih kalau udah begini nih. Saya demen nih. Sebab begini.
Yang saya perhatikan dalam berita-berita di media sosial dan juga di beberapa media massa, misalnya Ibu Puan Maharani sempat disebut-sebut, makanya dia marah. Dia mau gugat kali ya, saya lupa lah. Kemudian AHY juga disebut-sebut. Wah, dia juga nggak terima tuh ya. Nah, siapa lagi saya nggak tahu nih. Siapa lagi saya nggak tahu. Maka dari itu penting ini ya pengakuan Rismond nanti. Ya minggu depan lah kira-kira ya kan, besok sudah libur. Hari ini juga sudah libur ya. Besoknya Sabtu, terus Minggu, ya paling cepat Senin. Jadi sabar ya. Saya duga minggu depan itu kejutan dari Rismond tuh keluar tuh. Salah satunya kemungkinan besar menyebutkan atau mengungkapkan siapa itu Charlie Chaplin yang selama ini mendanai ya kasus tuduhan ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu. Nah kalau keluar dari Rismond nggak bisa dibilang hoax lagi loh ya, karena yang sebelum-sebelumnya kan ada dari beberapa channel YouTube yang bilang, misalnya ya, makanya Ibu Puan marah nih, itu Puan tuh, itu AHY tuh, atau itu siapa tuh, makanya kan itu kan kemungkinan channelnya mau digugat. Saya kan tidak pernah nuduh kan, yang tadi saya bacakan juga diberitakan oleh Tribun kan, dari Pak Ade Darmawan, maksud saya dari pernyataan Pak Ade Darmawan. Ya, jadi menarik pernyataan Pak Ade Darmawan ini. Siapa ini si Chaplin? Ya, harus diusut dan dibuka. Dan oleh karena itu Rismond kita harapkan minggu depan memberikan kejutan besar itu. Oke? Saya nggak sabar juga nih. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.